tipis, domba Wonosobo, domba Batur, ada juga domba Garut yang sering kita lihat sebagai domba adu, dan juga ada domba Gibas. Domba yang diternak di peternakan domba Parangan ini yaitu domba Batur. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, simak video ini sampai selesai. Oke Mas, kami ini mau bertanya tentang peternakan yang Bapak miliki. Yang pertama, untuk biasanya berapa kali Bapak memberi makan ternak? Kalau untuk pemberian pakannya itu kita berikan 2 kali, pagi itu jam 8 pagi dan sorenya jam 4 sore. Kalau untuk makanannya apa yang biasanya bagus untuk pertumbuhan bagi hewan-hewan? Kalau makannya macam-macam. Jadi kalau untuk fattening atau penggemukan itu pakainya konsentrat dan seratnya kangkung kering. Sedangkan untuk breeding itu kita memakai ampas tahu, ketela dan sedikit hijauan. Sedangkan untuk jantan untuk persiapan Idul Adha itu kita berikan pakan fermentasi. Untuk pembersihan kandangnya biasanya Bapak membersihkan berapa kali? Kalau untuk kebersihan kandang untuk yang bagian atas itu setiap hari, tetapi untuk kotoran kambingnya kita ambil untuk dijual itu setiap 1 bulan sekali. Untuk pemberian vaksin, apakah rajin memberi vaksin atau hanya beberapa kali? Kalau untuk obat-obatan itu diberikan ketika ternak masuk. Jadi ternak masuk itu diberikan obat cacing dan juga vitamin. Terus nanti kalau di proses pemeliharaan itu ada masalah, misalnya ternaknya sakit, itu baru diberi obat antibiotik dan obat-obat yang lain sesuai dengan penyakit yang derita sama kambingnya. Untuk vaksin jenis apa Pak biasanya? Kalau ini tidak divaksin, jadi obat cacing dan juga vitamin. Iya. Untuk kotoran hewannya biasanya dibuang atau dimanfaatkan kembali? Untuk kotorannya kita gunakan sebagai pupuk dan juga ada yang kita jual langsung ke petani dan juga ada yang kita proses menjadi kompos. Untuk tingkat stres hewan, bagaimana agar hewan tidak stres menurut Bapak? Jadi kalau domba itu kalau di peternakan kami kuncinya kalau jam 11 siang sampai jam 2 itu ternak jangan diganggu, karena itu biasanya waktu ternak untuk istirahat itu di jam 11 siang sampai jam 2 siang. Jadi kalau semakin banyak mobilitas di jam itu maka tingkat stres dombanya akan meningkat. Untuk biaya perawatan hewan ternak biasanya per bulan habis berapa Pak? Kalau di tempat kami untuk breeding itu sekitar 2.000 per hari per ekor. Terus kalau untuk fattening atau pembentukan di harga 3.800 sampai 4.000 per hari. Untuk kekurangan dan kelebihan dalam menernak domba-domba ini menurut Bapak sendiri gimana? Kalau untuk kelebihannya tentu kalau domba itu pangsa pasarnya itu lebih luas ya, karena untuk kebutuhan sehari-hari itu seperti warung sate itu setiap hari. Terus kalau keagamaan misalnya akikah, korban itu juga menjadi salah satu segmentasi peternakan domba. Dibandingkan sapi, saya kira domba ini lebih menguntungkan. Untuk penjualannya langsung dalam bentuk domba seperti ini atau disembelih dulu langsung disekolahkan? Kalau kita sementara itu hanya menjual untuk bentuk ekoran seperti ini, bobot hidup dan juga akikah, itu aja. Biasanya per ekor ini rata-rata berapa kilo? Kalau kita panennya 18 sampai 25 kilo. Pengambilannya dari mana?
Oh, kalau pengambilannya macam-macam ya, ada yang dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, terus kemarin terakhir ngambil dari Sumatera. Karena di sini kan sudah mulai jarang untuk bibit-bibit, karena kan yang digemukkan kan betina, sehingga yang disembelih juga betina. Ini mungkin menyebabkan ternak ini cepat habis, sehingga untuk penyedia bibitnya ini sering tidak. Emang nggak sih Pak kayak kerugiannya mencapai kayak kerugian tinggi gitu? Kalau kerugian tinggi itu biasanya kalau di breeding itu kita misalnya deteksi kebuntingannya salah, misalnya ternaknya kita ngira bunting ternyata enggak, ini melihara sampai 5 bulan ternyata enggak dapat hasil apa-apa, itu kerugiannya mungkin di situ. Untuk penjualan biasanya paling tinggi pada masa-masa seperti apa Pak? Paling tinggi ya Idul Adha. Idul Adha. Oh, tingkat penjualannya sama hari biasa itu naik berapa persen Pak? Kalau saat itu? Kalau Idul Adha itu kalau dari segi keuntungan itu bisa 5 kali lipat dari segi keuntungan. Dari segi kuantitas tentu ini tergantung, kita misalnya tahun ini dengan tahun kemarin itu juga beda, karena tahun kemarin mungkin saya dikontrak kayak Layis, Basnas, sehingga jualnya bisa ratusan ekor. Cuma kalau tahun ini kita belum dapat kontrak, ya kita belum tahu berapa nanti tahun ini kita bisa jual. Untuk pandemi saat ini mempengaruhi nggak sih soal produksi domba ini? Kalau mempengaruhi jelas ya, kalau terutama untuk di fattening atau penggemukan itu kan segmentasi pasarnya kan warung sate. Dengan adanya pandemi ini kan banyak PSBB, pembatasan aktivitas warga, sehingga banyak warung sate yang tutup. Nah, ini kan menyebabkan kita kesulitan juga untuk menjual. Untuk penjualannya sampai keluar daerah atau hanya sekitar Magelang? Sampai keluar daerah, jadi sampai Jogja, Semarang, bahkan sampai Seragen. Iya. Iya. Soalnya kalau peternakan domba itu kan kita lihat mana yang butuh, mana yang harganya lebih menarik. Kalau ini Pak, ini kan kayaknya gitu ya? Iya. Jadi anaknya dibesarin sendiri. Dibesarin. Kalau itu kayak itu ya Pak? Iya. Tapi kenapa Pak dijadiin satu Pak? Kok enggak sendiri-sendiri gitu? Ini kan Enggak apa-apa, karena ini kan belum lahir, jadi masih enggak apa-apa kalau dibesarin. Sering berkelahi nggak? Enggak. Ya tadi silahkan kalau diambil titik-titiknya. Mohon maaf saya tak ambil